Oke, Sobat Kimung sekalian, kita kali ini mau ngobrol-ngobrol santai aja sih, ya kan? Jadi balik lagi sama Om Kimung, sama Bang Jali, sama Om Kur ya. Iya. Nah, tadi kan kita mungkin nonton video sebelumnya ngebahas soal apa kemarin? Dunia kerja. Nah ini mau ngebahas apa ya? Kita ngulik soal pribadi profilnya Om Kur nih. Dapat info nih, Om Kur mulai masuk dunia politik nih. Nah, kalau boleh tahu masuk apa nih? Partai apa atau bagian apanya gitu? Ya, alhamdulillah ya. Om Kimung nih, mungkin udah denger ya. Iya, Saya masuk ke PSI ya. Tahu kan PSI? tahu Persatuan Sepak Bola Indonesia. Itu PSSI. Oh, Beda dong. iya terus. Ya, Partai Solidaritas Indonesia. Oh, iya. Ya, mungkin emang dari dulu ya, dari tahun 2000-an saya udah senang politik nih. Dari muda, bahkan dari bayi kayaknya. Oh, Dari bayi udah senang politik. iya. Jadi 2002 itu saya pernah masuk ke PKB ya. Partai PKB. Oh, Partai Kebangkitan Bangsa ya? Nah, termasuk Gus Durian dulu. Jadi penggemarnya Gus Dur, ya kan? Karena Gus Dur itu kan pro pluralisme, anti intoleransi ya, dan pro keberagaman. Nah, saat ini nih yang menurut saya partai yang lebih mendekati ke Gus Dur itu yaitu PSI itu. Karena Jadi, dianggap PSI sama nih, Karena lebih plural ya? pluralismenya Iya. menjunjung tinggi itu keberagaman. Nasionalis ya? Ya nasional. Nah, sejak kapan masuk? Baru sih. Tahun berapa? Saya masuk tahun 2020 ya. Oh, gitu. Berarti udah hampir 2 tahun. 2 tahun. Tahun Pas Covid ya? masuk ke PSI Kabupaten Bekasi. Oh, Karena rumah juga kan di Cikarang, di Serang Baru ya. Itu domisili kita masuk ke partai PSI Kabupaten Bekasi. Jadi alasannya pertama suka politik, Iya. terus kedua karena karena jiwanya jiwa pluralisme dan memilih PSI karena itu Karena itu gitu. Pegang posisi nggak? di Kabupaten Bekasi di DPD ya, Dewan Pengurus Daerah itu sebagai wakil bendahara 1. Oh, Nah itu terus sebagai pribadi dan juga partai PSI untuk menuju 2024 apa aja nih langkah-langkah strategi yang dijalanin gitu kan? Kalau sebelum dijawab, jangan minum jangan. Oh iya, bener. Iya, minum dulu ya bisa. ada Aus Gimana ini. tuh? Ini caleg harus dilayani nih. oh iya Bacalek, Bacalek. Bacalek sorry. Bacalek. Emang tahu Bacalek? apa tuh? Ya. Kasih tahu ampun Bacalek. Jadi Orang kalau ngumpan udah tau jawaban. Ya makanya kalau nggak tahu kasih tahu ampun yang tahu Bacalek. baru jadi bakal calon legislatif. Jadi masih jauh. Jauh. Jadi ya kebetulan juga kan di PSI Kabupaten Bekasi itu kita udah buka pendaftaran buat penjaringan bacalek ya. Jadi ada beberapa yang masuk, tapi tetap kader-kader di daerah ini termasuk saya dimajukan juga untuk menjadi bacalek gitu. Jadi semua pengurus ini hampir 90% maju jadi bacalek. Terus ya, apa ya? Itu apakah kena maju semua apa emang niatan sendiri niatan para pengurusnya atau kenapa? Apa nggak ada calon lain apa gimana? Ya tetap kita kan lagi menjaring ya, namanya partai baru, termasuk di Bekasi kan baru juga, konstituen kita belum banyak. Jadi kita membuka pendaftaran itu gitu supaya ada tokoh-tokoh daerah yang mau bergabung dengan kita. Nah, dengan jadi bacalek kita. Tapi tetap sebagai organisasi partai yang progresif yang isinya anak muda ini, pengurusnya yang siap dimajukan tanpa memandang dia tokoh atau punya garis keturunan siapa, nggak ada. Di PSI siapapun boleh mencalonkan, boleh kan. Jadi disaring, dia ada tim verifikasinya, saling siapa aja boleh. Tapi untuk sementara para pengurus diwajibkan nggak sih? Enggak, para pengurus yang siap ya. Para pengurus yang siap dijadikan bacalek. Bacalek. Dan belum tentu jadi caleg, baru bacalek gitu loh. Tanggal 19 nih kita akan ada
Verifikasi tes lagi. ya, wawancara. Tesnya Dengan- verifikasi kan tuh. Iya, tapi masih internal ya. Oh, masih internal. Dengan penguji dari eksternal, dosen ya. Kita nanti ada tahapannya kita jalanin ya kan, mudah-mudahan aja kita bisa jadi caleg resmi ya kan. Kita berdoa aja mudah-mudahan bisa ya. Nah kan PSI kalau kita lihat nih ya, mungkin mau ngukur itu kayaknya banyak kan partainya anak muda nih. Anak muda ya. Jadi targetnya memang generasi milenial yang diincar gitu. Nah apa namanya, jumlahnya banyak kan yang jadi pengurus dia? Banyak, lumayan ya, kita Ada 50% lebih. kalau anak mudanya itu Iya. hampir 9% lah. Jadi lebih mayoritas anak muda ya. Oh dia tahu ngomongin Ngomong muda dia kayaknya ini Ada penonton. Ya terus ya gimana? ya mayoritas anak muda lah. Iya. Ya barangkali ini Om Kimung mau nih. Om Gem udah uzur. Masih muda kan? Udah uzur, Oh, udah 50. Ya, belum lah. Biar Bang Jali aja lah, Bang Jali yang maju. Nah misalnya kayak Bang Jali nih pengen nih daftar jadi anggota PSI, itu caranya gimana? Nah, gini gampang ya. ya. Kita melalui online bisa ya, atau melalui pengurus bisa. Ya. Nanti mudah kok tanpa ada biaya. Bahkan saya nih, maaf ya. Jadi bacalek pun tanpa mahar. Ya mungkin di partai lain yang mungkin ya Iya. harus bayar sekian. Saya tanpa ada biaya bisa. Karena mendapatkan. baru bakal. Iya. Kalau calon Tetap tetap. tanpa mahar. Oh. Makanya kayak Bang Jalin yang masih muda, gabung dong ke kita ya kan, misalnya di mana nih, daerah mana masuk ya kan. Nah, ikut kegiatan aktif, setelah itu ya bisa tuh daftar jadi bacalek. Nah terus tadi bilang tanpa mahar, tanpa biaya. Sedangkan orang ikut politik kampanye butuh biaya, ya kan? Nah itu duitnya dari Pasti mana? ya. Ya Apa modal sendiri apa dari makanya ada, kita bedain ya antara money politik dan biaya politik ya. Nah. Kalau money politik kita membagi-bagikan uang saat kampanye, dan itu yang dilarang sama KPU ya. Kalau biaya politik ya pasti ada namanya politik. Ya. Bentuknya apa? Kegiatan misalnya ya. Nah kita di Bekasi ini kita tiap bulan ada buka open donasi bagi anggota, dan dari luar siapapun boleh berdonasi. Misalnya terkumpul uang taruhlah 5 juta misalnya ya. Nah itu untuk kegiatan sosial kita. Pertama memperkenalkan PSI di Bekasi, yang kedua kita memberi manfaat nih. Misalnya contoh kita bagi sembako, bagi peralatan tulis, tas gitu ya. Jadi intinya kita memberi manfaat pada warga gitu loh. Nah dari situ nanti baru keterkenalan kita bisa menilai, oh PSI ternyata begini kan. Ya. Nah seperti itu. Oke. Nah, Sorry. Itu biaya politik ya. Sorry Bang Jali, sebelum dilanjut. Ini mengenai biaya politik, Ya. money politik sama biaya politik beda. Beda. Tapi KPU harusnya bisa ngatur karena itu sangat tipis. Contoh nih, kalau bagi-bagi duit ini termasuk bagi money politik. Iya. Kalau bagi-bagi kaos Itu beda. Kaos nggak apa-apa. termasuk biaya politik. Biaya politik. Akan beda kan? Spanduk boleh. Tapi Nah. kalau bagi sembako nggak boleh loh masa kampanye. Nah, masa kampanye ini ya. KPU harus jelas. Nah, nggak boleh. Karena kalau bagi-bagi duit, orang kan butuh transport. Iya. Nah itu money politik apa biaya politik? Money politik. Kalau misalnya buat nih nyoblos gua nih gini ya. Iya, kalau buat nyoblos. Tapi kalau misal kampanye, dia kan berangkat, dikasih duit. dikasih duit apa nih buat transportasi? Iya, buat transportasi. Nggak apa-apa. Itu biaya politik. Bisa Itu biaya politik. apa? Oke, itu harus Kayak dijelasin. spanduk, misalnya. Spanduk. Terus kaos. itu Jadi biaya bedanya money politik kalau politik tani, kalau kita ngasih duit disusupi, lu pilih gua. Nah itu baru itu disebut money politik. Bukan hanya uang ya. Iya, sembako segala macam, lu pilih gua. Masa kampanye. Kalau Tapi sekarang kalau- kan belum masa kampanye nih. Iya. Kita istilahnya hanya memberi manfaat ya. Oke, kepada warga. oke, lanjut Bang Gili. Nah, tadi ngebahas dari seputar dari apa ya, lingkupnya Om Kun nih. Iya. Kan Om Kun di Bekasi. Iya. Nah, ini Bang Jali kan tahu PSI dari 2019 lah, sejak ikut pemilu 2019. Nah, kalau diperhatiin nih gaya strateginya itu unik nih. Iya. Berarti caper lah di media sosial, ada isu dikit diangkat, Iya. isu dikit. Contoh paling yang lagi rame kemarin tuh Formula E. Iya. Nah itu kan dari sejak awal anggarannya, komitmen fee-nya sampai balapannya itu dikritik terus sama ketua umumnya. Gitu. Nah, Giring. apa emang kayak gitu strateginya? Kalau Formula E kan di Jakarta ya. Iya. Dan kebetulan PSI di 2019 bisa menundukkan anggotanya menjadi legislatif ya. Di Jakarta ada 8 kalau nggak salah ya. 8. Ada 8.
kapan. Jadi ya apa salahnya? Karena tugas DPRD itu mengkritisi anggaran, kebijakan dan semua kegiatan yang ada di DKI ya kan. Termasuk Formula E itu sebenarnya PSI berhasil loh. Ya. Berhasilnya di mana? Kenapa tuh nggak berhasil? Dikritik masalah komitmen fee ya kan, yang tadinya per tahun 50 miliar sekarang berubah kan, turun jadi untuk 3 tahun. Artinya semua kritikan PSI itu berhasil gitu loh. Artinya didengarkan. Coba kalau nggak kerja mungkin kan lebih besar gitu kemungkinan kan. Seperti itu Ya apa namanya, itanya ya kan bisa dibilang PSI kontra nih sama Anies. Apa iya nanti bukan kalau- kontra, jadi kita hanya mengkritisi yang salah, kalau yang benar ya kita dukung. Oh berarti meskipun Termasuk- nanti satu koalisi meskipun menurut PSI salah tetap Iya, objektif dong. Oh, subjektif. Ya, termasuk ke Jokowi pun kita kritisi kalau itu yang nggak sesuai. Jadi kita nggak fanatisme buta ya. Termasuk yang kemarin Jokowi datang Formula E, kita setuju dukung, karena itu ajang internasional ya kan, membawa nama Indonesia harus didukung kan. Tapi di dalamnya apabila ada anggaran yang salah, ada kebijakan yang salah, kita kritis. Jadi nggak ada yang salah dengan PSI kemarin di Formula E, itu justru bagus ya kan. Iya. Pakal engine semua kan hanya PSI aja kan, dan PDIP yang mengkritisi anggaran. Iya. Itu tugas mereka gitu loh. Jadi biarkan saja. Tapi memang itu udah sewajarnya. Iya, kita objektif lah. Jangan salah lu pro Jokowi tapi kok Jokowi datang di Formula E, lu mau ya beda hubungan loh. Itu membawa Indonesia. Presiden harus hadir. Kalau acaranya jelek malu-malu Indonesia kan. Iya. Tapi di balik itu kegiatannya targetnya tercapai enggak, itu kita kritisi gitu kan. Kayak misalnya penonton tadinya 90.000 kan cuma 10.000 turun ya kan. Iya. Targetnya itu kita yang kritisi loh. Iya. Jadi ya masih wajar lah. Mana? Om? Mana Om? Bentar dulu, sebentar ya. Udah. Iya. Nah, apa namanya? Berarti memang apapun yang dilakukan pemerintah, mau itu satu koalisi maupun itu oposisi tetap ya. Iya, objektif kita. Oke, gitu. Makanya kayak Bang Jali juga misalnya nanti terjun ke politik gimana ya, Iya. patokan kita tuh objektivitas ya. Iya. Jangan kita fanatisme dengan satu tokoh Iya. atau satu golongan, karena siap-siap kecewa kalau kita misalnya fokus ini terus nih, namanya manusia pasti salah. Iya. Kita objektif terus, jadi kita bicara case per case ya kan. Kasus A kita bisa setuju dengan dia, kasus B kita bisa nggak setuju sama dia. Iya. Gitu loh, itu objektif gitu. Nah, mungkin mau ada yang tanya kan? Enggak cukup. Tapi Enggak. kira-kira ada tahun 2024 PSSI ada PSI. PSI kan kemarin sempat di sosial media ini Iya. tuh sering calon-calon Iya. ya kan. Emang itu memang bakal didukung sama PSI itu dengar-dengar. Ya, nah, kita kan ada menjaring ya, ada 9 calon tokoh yang kita majukan ya, kita seleksi dari internal kita. Ada banyak ya, ada Ganjar, ada Najwa juga, ada nih penggemar Najwa masuk ke radar PSI ini. Banyak lah, ada 9, nanti kita jaring siapa yang kira-kira layak, nanti kita akan dukung itu. Itu isu nasional ya. Iya. Kalau saya masih bicara isu-isu di Bekasi lah, Bekasi ya. skupnya ya, itu isu nasional lah. Tapi ya sedikit banyak kita tahu lah. Tapi Bekasi rada rumit loh. Kompur itu karena dia punya ininya kata kotanya masih ini. Komplek ya. Terus LSM-nya juga masih berat di situ. Iya. Pabrik itu banyak di situ. Kawasan industri terbesar, Kota besar ya? iya terbesar, termasuk Bekasi dan Karawang ya. Tapi infrastrukturnya dari mulai air bersih, jalan, perumahan dan segala macam masih ketinggalan gitu loh. Baratnya nggak sebanding dengan kemajuan wilayahnya gitu kan. Makanya nanti kita kritisi terus. Nah, PSI jangan salah, di Bekasi pun kita mengkritisi pemerintah yang sekarang ya, termasuk kayak pembuatan WC Sultan yang satu WC bisa nyampe Oh, iya. 200 juta ya. Iya. Nah, jadi itu yang kita kritisi. Kita apa yang salah kita kita kritisi lah. Tapi dari menurut kacamata Om Kimung sih, memang PSI itu lebih banyak mengkritisi. Iya. Tapi solusinya belum kedengeran. Ya itu, Iya. karena memang kita belum ada yang masuk ke eksekutif, belum ada bupati dari PSI, belum ada PSI. Ya, kita hanya baru masuk di legislatif. Iya, Makanya kan legislatif beda, Iya, dia nggak betul. bisa mengeksekusi. Yang Iya. bisa mengeksekusi kan
bupati, Tapi kan Bima kasih kota. masukan untuk ini dong apa Oh, solusi. banyak udah ada. Banyak ada Oh. kita juga. Soalnya yang saya Om Kim tahu di DKI gitu doang, masalah Iya. apa lem. Ya itu kan Ah. penting itu. Itu, Aibon anggaran. ya, tapi kan solusinya apa gitu. Solusinya membaik budgeting tadi. Jadi Oh, anggarannya diarahkan harus- tentang budgeting. Iya. Tapi nguap tuh. Beritanya nguap, kasusnya nguap. Dihapus kan. Anggaran siluman tadi dihapus kan. Jadi, Akhirnya kan muat setelah karena udah dikritisi loh. dihapus. Karena dihapus. Ya, Coba ya. kalau nggak dikritisi, lanjut dong. Iya. Nah dengan Bukan lanjut, versi nggak ketahuan. nggak ketahuan karena versi kritisi, akhirnya anggaran siluman tadi dihapus. Ya kan? Iya, Jadi iya, fungsinya kita kritis kan itu. Iya, iya. Itu nggak takut dimusuhin tuh. Ya itu resiko lah. Oh, resiko. Nah, kita di mana-mana pasti lah ya kan, apalagi partai baru yang progresif ya dan agresif gitu loh. Nah, pertanyaan terakhir nih. Iya iya. Pertanyaan terakhir. Ongkur di Bekasi ya? Iya. Bekasi. Jika nih, semoga aja jadi benar-benar jadi anggota DPRD. Amin. Ya, semoga aja jadi anggota DPRD. Sorry, kamu. Dati 2 ya? Dapil 1. Enggak, datinya kan dati 1-nya. Ya, jadi ada DPRD provinsi itu sejauh barat. Iya. Nah, saya DPRD kabupaten di Bekasi. Nah, yang DPRD 2. Iya kan 2 kan, Iya, DPRD 2. Jadi DPRD ininya di Jawa Barat. Provinsi. Ya, provinsi. Oke, terus Nah, 2. Jika jadi anggota DPRD, concern yang paling benar-benar pengen diselesaikan sama Ongkur pribadi dan juga tim PSI itu apa di wilayahnya? Ya jadi saat ini kan kita udah mulai belusukan ya. Kalau bahasa Jokowi belusukan, kita ke kampung-kampung nih lihat di Cibarusa permasalahannya apa, di sini permasalahannya apa. Ternyata permasalahannya ya seputar dengan taruh satu infrastruktur tadi jalan rusak, ya. Yang kedua potensi daerahnya nggak dikembangkan nih. Kayak misalnya di Cibarusa, ya kan apa nih kira-kira potensinya ya kan? Oh, tanah sawahnya kering karena di sana irigasi nggak ada misalnya. Oke, maunya apa nih? Kita bisa ada peternakan atau perikanan, kita coba ya kan, kita belusukan ke setiap wilayah itu mencari potensi daerahnya apa nih, ya kan? Nah, itu fungsinya kita. Ya walaupun memang kita sambil bagi-bagi sembako, Ya. misalnya kan, sambil bagi-bagi bantuan dari donasi tadi ya, nah, supaya memperkenalkan PSI. Nah, situ kita ngobrol dengan warga, apa sih sebenarnya maunya kamu gitu kan? Oh saya pengen ini nih, butuh modal usaha gitu. Nah, disitulah PSI masuk memberikan solusi gitu kan, solusi program ya. Nanti kalau kita duduk di legislatif, kita akan menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah daerah, nah, UMKM ya kan, ya seperti itu ya. Oke. tahu bukan kan? Usaha mama karena mama. Nih, nasi uduk. Nasi uduk ya, mantap nasi uduk. Iya. Ada lagi yang Jangan lupa tanya? ntar beli nasi uduk. Apa? Apa WP? Ada, itu, Oh, kira ada lagi. ada yang mau tanyain nggak? Enggak ada, udah. Jadi nih, jadi saya kesini nih silaturahmi ya kan, ini kakak ipar ya kan. Ah. Ternyata jadi ke politik nih ya, nggak Iya, apa-apa ya. nggak apa-apa. Nah, ini bukan berarti promosi ya, maksudnya apa ya, cerita kan mungkin banyak yang anggota DPRD, anggota dewan, mungkin ini alurnya kurang lebih kayak gini Iya, gitu. iya. Jadi apalagi dari Prosesnya ya. prosesnya gitu. Jadi bisa daftar ya, ini karena partainya baru, partai kecil bisa dibilang ya. Iya, Partai betul. baru, partai kecil mungkin masih gratis. Kalau yang partai lain ya mungkin ada mahalnya atau segala macam. Ya mungkin ya, kita nggak tahu Nah, ya. gitu ya, punya cara beda-beda gitu. Mungkin Jadi- ada lagi? Jadi gini, mau kilas dari Bang Jali. Kadang-kadang anak muda sekarang antipati dengan ikut organisasi politik. Padahal kalau Om Kimo memandangnya itu perlu untuk menjalankan suatu negara. Kalau tidak ada orang-orang yang berpandai politik atau yang bisa menjalankan politik, itu kacau negara. Tapi politiknya politik yang bagaimana? Nah, yang jadi masalah adalah politiknya politik cari kesempatan. Kadang kawan, kadang lawan. Mana yang punya kepentingan, itu yang kita harus susupin. Nah, mudah-mudahan kalau PSI atau yang lain tidak seperti itu. Nah, anak muda nggak usah takut untuk masuk ke partai politik. Banyak dari bawah. Contoh dari gerakan bawah, Karang Taruna, ada macam-macam tadi dari Gus Durian, dari PKB, dari dulu Om Kimu masuk di GMP, Generasi Muda Partai Persatuan Pembangunan, itu Ajenaro. Terus masuk di AMPI, jadi ikut ini aja. Iya.
ikutin aja ngalir, itu belajar. Dan anak muda harus bisa berpolitik. Karena apa? Kalau tidak, dia tidak akan bisa. Dunia ini kalau nggak ada orang-orang yang berpolitik, hancur. Ya sebenarnya hidup aja juga berpolitik. Iya. Bersosialisasi. Oh ya, bersosialisasi dalam politik. Dunia Nah, kerja, dunia apa berpolitik. Nah, kenapa Om Kur bisa masuk? Karena malah kita mau masuk politik, ngeri. Tadi yang disebut ada mahar untuk jadi anggota DPR, ngeri. Padahal enggak. Kalau ngikutin tracknya, jalurnya, insya Allah enggak ngeluarin duit banyak. Ada keluarin duit, itu bukan money politik. Memang kalau kita mau mencapai tujuan, memang kita butuh duit. Misalnya kaos, terus spanduk, terus wajar gitu loh. Jadi anak muda nggak usah takut untuk berpolitik, itu aja sih. Ikutin tracknya dari bawah, pasti bisa. Ini kayak Om Kur, usianya berapa? Saya 40. 40. Nah, itu kelihatan muda, masih kayak 39, ikut politik. Beda setahun. Iya, beda setahun. Kalau Makanya nih podcast Jalan Tengah ini bagus ya, senang. Makanya ada dua sisi kan, kita nggak bisa fanatisme pada salah satu kan. Jalan Tengah ini bagus. Jadi saya bilang tadi musuh bisa jadi kawan, kawan jadi musuh. Intinya apa? Objektivitas. iya. Kita lihat permasalahannya, jangan lihat orangnya gitu. Jangan lihat Jokowi, jangan lihat Prabowo, jangan. Kita objektif. Walaupun misalnya dukung Jokowi, tetap kita objektif. Kalau ada yang salah bisa dikritisin. Supaya Sorry, dikritisin ya, bukannya nyinyirin. Nyinyir dong, nyinyirin. Itu nyiri gitu. Makanya hari gini gitu udah nggak musim lagi kita fanatik ke satu tokoh. Iya. Kita harus belajar objektif. Makanya saya senang nih dengan Jalan Tengah ini. Iya. Iya. Karena di dunia liar udah gak mikirin yang begitu-begitu, dunia liar. Kepentingan aja. Iya, gitu. betul. Kepentingan bangsa Kita dan negara ini. berpikir pakai logika dengan objektif gitu. Iya. Aman insya Allah. Iya. Bang Jali dong objektif. Objektif itu harus apa adil nih nilai itu. Iya. Maaf ya. Iya. Bang Jali lagi mikir. Makanya kalau ini jangan umpan dulu. Tadi udah dapet Bang Jali, gue lupa. Ayo Bang Jali. Ya udah, ini langsung tutup aja ya udah. Ya. Ini jadi intinya di video ini kan aku sebagai anggota PSI punya visi, punya misi gitu. Jadi ya khusus mungkin yang nonton wilayahnya apa Bekasi. Ulang lagi apa tadi? Apa 6 kecamatan ya? Oh iya, saya di nyalek di DPRD Bacalek. Bacalek di DPRD Kabupaten Bekasi, Dapil 1. Jadi ada Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Setu, Kecamatan Bojong Mangu, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan. 5. 6. Satu lagi? Satu lagi mana? Oh ya Cibarusah. Harus hafal nih. Iya. Bisa aja mungkin. Jadi ya ini banyak kan kalau pemilu contoh ini kebanyakan figur tokoh presiden atau apanya, jadi anggota DPR ini kurang kelihatan. Nah, makanya di sini mungkin kalau ada yang nonton Kimung yang di daerah yang disebutin tadi, kalau mau nanya-nanya soal visinya apa, aspirasi silakan gitu. Karena baik lagi, jika menurut yang nonton visinya kurang baik atau apa, ya bisa pilih yang lain. Iya gitu aja. Gitu. Jadi kan ini semua pilihan ya, partai pilihan gitu. Jadi ya kalau memang ngasih saran ya bagus ke apa Om Kur ini. Om Kur punya Instagram nggak? Ada ntar Boleh tampilin nggak? Boleh tampilin, ntar bisa tanya-tanya. Tanya itu Jadi wilayah jangan sana ya. terlalu fokus ke isu nasional. Iya, Kita khusus wilayah aja. Khusus wilayah kita. Wilayah aja. Lingkup kecil kita apa sih ininya? Wilayah aja. Misalnya di wilayah Cibarusah, misalnya apa Instagram ya? Iya. Kalau Instagram ngetek. Iya. Ngetek. Tanya, Om Kur, saya punya kambing 2. Dua-duanya perempuan, kok nggak bisa beranak ya? Tanya sama Om Kur. Gitu. Jangan nanya yang jelas, saya ini ada jalan rusak Oh, gitu. kira aja ya. Jadi Tapi misalkan bebas kok apa aja ditanya, nanti kita jawab Tapi sesuai di sama-sama daerahnya ya. diskusi lah. Iya. Oke, jadi itu aja. Jadi sekian dari video ini. Nanti bakal ada episode-episode lagi yang lebih seru. Jadi kalau seandainya teman-teman mau ngasih ide ya, Iya. Boleh. Atau mau jadi bintang tamu ya. Iya. Yang penting kita bisa ngobrol asik sambil bercanda. Iya. Gitu. Nggak usah serius-serius banget. Masa serius Kisut. mah Ben. Iya, serius Ben. Iya. Iya. Tahu nggak serius Ben? Tahu. Oke. Harap mau Ben. Jangan lupa komen, Like, subscribe ya, Subscribe. sama Share. sebarin video. Iya, share. Ya, Ya. Om Kur sebarin videonya. Biar banyak yang Itu nonton. dong, terakhir produk. Baca lagi. Iya, Mau ngomong. promosi. Iya, kasih Dan promosi. Karena belum resmi ya, baru baca lagi intinya kita sama-sama lah
menggali potensi daerah, aspirasi daerah, apa yang perlu dimajukan di daerah Bekasi ini ya. Jadi kita nggak terlalu bahas nasional, masalah-masalah di daerah aja. Insya Allah nanti kita sama-sama diskusi. Nanti ketika mulai masa kampanye, nanti saya juga akan keliling ya, belusukan ke daerah-daerah untuk menggali aspirasi. Mudah-mudahan aja kita bersama relawan-relawan lain bisa sama-sama mendapatkan satu konsep ya. Iya. Apa sih yang akan kita lakukan di Bekasi ini? Itu aja. Itu aja ya. Oke. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke.